Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Karim SAG, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN2 Syukuriyah, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 243991406. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 12 dengan tema materi melestarikan alam dalam perspektif Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke. Bapak mau cek absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum belajar silakan Daud pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita bahas materi kita kali ini, kita masuk ke pelajaran Al-Quran Hadis ya. Kita akan bahas tema tentang apa? Menjaga kelestarian alam dalam perspektif Al-Quran. Nah itu, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Terkait dengan melestarikan alam. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat alam bagi kehidupan manusia? Ada yang tahu? Manfaat alam. Dan bisa hidup. Biar bisa Hidup. Oke, jawaban bagus ya. Kemudian bagaimana jika alam rusak? Hewan akan mati. Semua hewan, apakah hewan saja? Manusia. Manusia dan semua makhluk hidup. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Buang sampah pada tempatnya. Gotong royong. Apa lagi? Apa lagi? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Membersihkan lingkungan. Boleh ya. Nanti manfaat alam bagi kehidupan manusia. Nah, alam itu adalah sumber energi manusia ya. Mulai dari makanan, kita punya energi dari makanan yang kita makan, dan semuanya itu dari alam. Minuman pun sama ya. Air pun itu dari alam. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Nah tadi sudah disampaikan, membuang sampah pada tempatnya. Nanti akan ada cuplikan video yang mungkin sedikit banyak bisa jadi gambaran ketika kita merusak alam secara berkelanjutan. Kemudian ada istilah 3R, reuse, menggunakan kembali ya, menggunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Nah, manusia ya biasanya kan seperti ini. Karena punya harta banyak, punya uang yang banyak ya, padahal sepatu atau baju yang masih layak pakai terus dibuang ya, sehingga apa? Produksi pakaian meningkat ya, sumber daya alam pun diambil secara berlebihan. Nah silakan ya, nanti setelah cuplikan video diputar, Bapak mau bagi kelompok, silakan disimak baik-baik ya.
jalan habitat. Itu lihat alam jadi panas ya. Tuh sampah berserakan di sungai. Ini yang membuat air jadi kotor. Itu satu desa bisa sampai segitu sehari. Nah ini perusakan hutan, penebangan pohon secara eksploitatif ya. Sudah cukup ya. Ilustrasinya kita bagi kelompok. Nah kebetulan ini sudah dipetakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah Bapak mau bikin proyek, mau ngasih kalian proyek atau pekerjaan, silakan ya kalian buat poster dengan tema menjaga lingkungan ya. Kalau sudah dibuat itu nanti kalian presentasikan sesimpel mungkin. Waktunya 5 menit atau 10 menit ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan kalian diskusi. Sudah selesai pembuatan posternya? Sudah. Namun sebelum kita bahas atau mempresentasikan apa yang sudah kalian buat ya, kita bahas dulu materi berikut terkait pelestarian alam. Kita akan bahas ayat Al-Quran, yaitu membaca dan menerjemahkan Quran surat An-Nur ayat 41 sampai 42. Mari kita bahas bersama. Bapak baca, kemudian kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Wisnu silakan baca terjemah ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dia baca dia ayat kedua terjemahnya. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memudukan Allah. Nah ini makna kosakata penting ya. Dhaharu itu berarti telah tampak, al-fasadu kerusakan, al-barri daratan, wal bahri lautan, bima kasabat karena perbuatan aidin nas, tangan manusia. Liyudhiqahum agar mereka merasakan, la'allahum yarji'un agar mereka kembali bertaubat. Ya, nanti kita pahami lebih lanjut di slide berikutnya. Ya. Nah, perhatikan di surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 ini ya, paling tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Yang pertama itu adalah
Sebentar, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu ada beberapa macam. Salah satu di antaranya adalah penebangan hutan liar. Ya. Penebangan hutan liar itu siapa yang melakukan? Manusia. Manusia. Apa yang akan akibat apa yang akan terjadi? Penebangan hutan liar mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies dan meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Lamun hutan ya ditebang, otomatis daya serap air berkurang. Ya, kalau hujan besar, otomatis bumi ya kesulitan untuk menyerap air. Dan masih banyak lagi contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia, termasuk kita ya. Jadi nanti ya kita kalau misal sudah menjadi orang hebat, sudah bisa membangun, mendesain rumah, ya, mendesain gedung-gedung, jangan sampai kita mengabaikan ya keamanan dan keramahan lingkungan. Jadi tetap ketika kita pandai mendesain gedung, pandai membuat gedung, membuat jalan, ya, kemudian kita mau bikin rumah, jangan sampai kita mengeksploitasi alam secara ugal-ugalan. Paham ya? Nah, Quran surat An-Nur ayat 41 dan 42 yang tadi kita baca itu ya merupakan pedoman kita dalam melestarikan lingkungan. Ya. Nah, tafsir itu kan macam-macam, banyak sekali macam tafsir. Nah, salah satu yang akan Bapak bahas itu adalah tafsir Al-Misbah, karyanya Bapak Profesor Quraish Shihab, menjelaskan ya maksud dari surat An-Nur ayat 41 dan 42 itu apa sih? Dalam ayat 41 disampaikan kata al-fasad. Al-fasad itu apa sih? Al-fasad itu mencakup berbagai bentuk kerusakan moral, ya, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan bumi dan lautan akibat ulah manusia. Ketika segala aspek kehidupan manusia itu rusak, entah itu ekonominya, ya, ketika ekonomi seseorang rusak, ya, ketika dia tidak punya iman, kira-kira apa yang dia lakukan? Mencuri, ya, kemudian apa lagi? Merampok dan melakukan hal-hal negatif lainnya, ya. Ketika politik ya di pemerintahan itu tidak sehat, banyak kecurangan, banyak korupsi, ya. Akhirnya apa? Banyak yang dilebihkan dan akhirnya kejahatan demi kejahatan itu terjadi. Ya, salah satunya eksploitasi alam. Ya. Dan semuanya itu adalah ulah manusia. Jadi alam ya ketika rusak tidak ada yang bisa disalahkan selain manusia. Nah, kita manusia bukan. Kita jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, di ayat berikutnya ya Allah tidak akan menghukum seluruh kesalahan sekaligus, tetapi memberi peringatan melalui berbagai musibah. Ya, jadi musibah demi musibah itu muncul, ya, dimaksudkan oleh Allah untuk mengingatkan manusia. Ada banjir, sepertinya itu mengingatkan kita supaya apa? Supaya tidak buang sampah sembarangan, ya, tidak supaya tidak menebang pohon secara ugal-ugalan dan sebagainya. Adanya longsor pun sama, kita itu diingatkan sebetulnya, ya, supaya lebih sadar akan kesehatan lingkungan. Ya. Kemudian musibah itu tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Bentuk tobat itu seperti apa sih? Berazam atau berniat untuk tidak mengulangi kejahatan yang pernah kita lakukan ke alam. Ya. Kemudian banyak istighfar. Oke, kita lanjut. Nilai Qur'ani dalam pelestarian alam. Ya, tadi di Quran surat Al-Rum minimal ada 4 pesan, ya. Ada 4 pesan yang harus kita pegang, ya. Yang nomor 1 itu adalah amanah. Ya. Kita itu adalah khalifah fil ard, sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 bahwa kita itu adalah manusia, di mana manusia itu adalah khalifah, pemimpin di muka bumi. Ya. Namun pemimpinnya bagus, maka bumi akan
baik-baik saja. Kalau pemimpinnya kita manusia, ya ugal-ugalan berperilaku jahat, maka alam akan cepat rusak. Kemudian ya, nilai Quran ini dalam Quran surat ayat 41 dan 42 dari surat Al-Rum itu kita diperintahkan untuk bertafakur. Nah, selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin yang kita kaitkan dengan materi yang sudah kita bahas. Yang pertama Pak, beriman dan bertakwa. Dengan merenungi ayat Al-Quran tadi, kita akan meningkat iman dan takwa kita. Yang kedua, kelompok dua Pak, Peduli lingkungan. ya peduli lingkungan. Salah satu bentuk peduli lingkungan apa? Melakukan aksi nyata pelestarian alam. Ya. Yang ketiga, kelompok tiga apa nih? Bernalar kritis, menganalisa sebab akibat kerusakan lingkungan. Tadi paham nggak? Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan itu oleh siapa? Akibatnya apa kira-kira? Bencana ya. Kemudian tatanan kehidupan umat manusia itu terancam. Baik, Bapak akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil pembuatan proyek kalian. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya disilakan dipamerkan ya. Perkenalkan, nama saya Deslia Dari kelompok dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengerjaan proyek kami tentang pembuatan poster melestarikan alam dan lingkungan. ya. Di gambar ini terpampang informasi tentang menanam pohon yang bisa menyegarkan lingkungan. Dengan menanam pohon, kita sudah menjadi bagian melestarikan lingkungan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, tadi dari kelompok 1 itu disampaikan gambar poster yang cukup bagus ya. Di sini ada gambar sebidang tanah yang hijau. Kemudian di atasnya ada pepohonan. Ini mempresentasikan bahwa dengan menanam pohon maka lingkungan akan menjadi segar. Dan ini menjadi salah satu cara untuk melestarikan alam. Bapak mau nanya ke Dito, tema yang kita bahas itu apa? Ya, menjaga kelestarian lingkungan. Dikaitkan dengan apa? Al-Quran surat apa Hanan? Adom ayat 41 sampai 42. ayat 41 dan 42. Siapa yang bisa menafsirkan sesuai tafsir Bapak Quraisy Shihab tadi? Siapa? Di ayat 41 paling tidak itu menyampaikan pesan tentang apa? Jaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Ada jawaban lain? Tadi Kerusakan alam disebabkan oleh manusia. ya, kerusakan alam disebabkan oleh manusia. Ya, tadi ada 4 pesan yang harus kita pegang. Yang pertama, kita harus menjadi manusia yang amanah menjaga lingkungan. Menjadi manusia yang bertanggung jawab. Oke? Tadi itu kesimpulan yang bisa diambil ya. Yang bisa diambil. Mungkin pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih untuk kontribusi dan kerjasamanya. Tadi diskusi kita cukup hidup ya, dan Bapak sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tutup dengan bacaan dalam.